Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kita berharap kita senantiasa berada dalam kasih dan terang Kristus. Setiap harinya berjalan di dalam kemenangan, dalam kelimpahan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sejenak berteduh, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hantarkanlah kiranya kami Tuhan, supaya kami masuk ke dalam pengertian yang utuh akan firman-Mu. Supaya kami melihat kedalaman dan keindahan serta kekayaan firman-Mu yang akan mengajari kami untuk menuntun kami Tuhan. Hidup dengan benar selama kami di dunia ini. Hidup dengan bermakna dan tidak menjalani hidup yang sia-sia. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, salam kembali berjumpa dengan saya Abram Surya Ginting. Kita merenungkan firman Tuhan setiap minggunya yang menjadi pegangan kita supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan menuju terang yang mulia di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi yang menjadi renungan kita pada hari ini, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu, dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang kita telah bacakan ini adalah sebuah mazmur yang sangat indah. Setelah sekian banyak saya membacakannya, bahkan saya membacakannya dengan teliti lebih daripada 5 kali. Bahkan di dalam bahasa daerah juga saya membacakannya. Dan saya menemukan wow, luar biasa apa yang mau diungkapkan oleh Musa sebagai penulis daripada Mazmur yang ke-90 ini. Bagaimana dia memperlihatkan hidup manusia itu, di mana banyak orang-orang yang berjalan di dalam kekacauan, berjalan di dalam kesia-siaan, hidup tidak seturut dengan kehendak Allah, dan ujungnya mereka binasa, ujungnya mereka akan kering, ujungnya mereka akan layu seperti rumput, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Bapak Ibu tentunya pernah melihat seorang yang sudah tua umurnya, yang masih hidup mungkin umur 80-an, 90-an, atau mungkin sudah melebihi 100 tahun. Bagaimana Bapak Ibu memandang semuanya itu kepada dia? Kalau di dalam sebuah desa, pedesaan, ataupun di dalam lingkungan adat, biasanya orang yang sudah memiliki umur di atas 80, ataupun orang yang memiliki umur paling panjang, paling tua di dalam sebuah desa itu, dia akan dihormati.
Dan di dalam segi ajaran dia akan didengarkan. Karena apa? Yang pertama, dia sudah mengalami begitu banyak hal. Melebihi orang-orang yang ada sejaman dengan dia. Melebihi umur-umur yang masih berada lebih muda dari bawah dia. Dan dari situ sudah banyak pengalaman yang sudah dia lihat, yang alami. Sudah banyak kejadian-kejadian sehingga dia bisa memberikan kebijaksanaan untuk mengajari orang-orang yang masih muda. Orang-orang yang masih labil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu di dalam pemikiran seperti ini masih ada berlaku di dalam hidup kita. Kita mau dididik oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih daripada kita. Kita mau diajari oleh orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Dan tentunya di dalam hidup ini, Mazmur 90 ini sangat direkomendasikan untuk kita. Karena apa? Mazmur ini ditulis oleh Musa yang telah hidup jauh melebihi kita. Yang kedua, Musa ini adalah orang yang taat, orang yang lembut hatinya, dan orang yang sangat dekat dengan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini sangat berkenan dengan firman Tuhan yang kita baca, yaitu di mana Musa menuliskan berbagai peristiwa yang sudah dialaminya dan dialami oleh umat Israel. Dan dia menuliskannya dalam sebuah Mazmur ini yang mengungkapkan bagaimana hidup orang Israel pada masa itu yang berada di dalam kesia-siaan hidup. Hidup yang tidak taat kepada Tuhan. Dan dari sini kita akan memperoleh bijaksana bagaimana hidup seharusnya di hadapan Tuhan. Dan bagaimana memakai waktu masa-masa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya sendiri membagi 17 ayat ini ke dalam 4 bagian. Di bagian yang pertama itu ayat yang pertama sampai di ayat yang kedua. Di 2 ayat ini, di situ dituliskan tentang Allah sebagai tempat perteduhan orang-orang turun-temurun. Dan yang kedua di situ juga dituliskan bahwasanya keberadaan Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah yang ada dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia adalah tetap Allah. Dan dialah Allah yang kekal. Dan bagian yang kedua sangat kontras dengan bagian yang pertama. Di mana bagian yang pertama telah menggambarkan sebuah kekekalan di dalam diri Allah. Tetapi bagian yang kedua di ayat yang ketiga sampai ke-6. Pemazmur ini mau mengungkapkan bagaimana hidup manusia yang fana. Hidup manusia yang sementara. Hidup manusia yang mudah berlalu. Dan hidup manusia ini sungguh di hadapan Allah hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Dan hanya sementara saja. Dan dilanjutkan dengan bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Di ayat 7 sampai dengan ayat 11. Di mana di dalam bagian yang ketiga ini diperlihatkan bagaimana kenapa bisa hidup sia-sia itu. Ternyata manusia itu hidup sia-sia ketika dimurkai oleh Tuhan. Ketika Tuhan itu melampiaskan amarahnya, geramnya, gemasnya kepada manusia yang tidak taat. Dan di bagian yang keempat, itu juga berbalik dengan bagian yang ketiga. Di mana bagian yang keempat ini, disinilah doa daripada Musa untuk meminta perkenanan kepada Tuhan. Ada 4 hal yang diminta oleh Musa di sini. Dia meminta kasih sayang Tuhan. Dia meminta kesetiaan dari Allah. Dia meminta perbuatan tangan dari Allah. Dan yang keempat, dia meminta kemurahan Allah terhadap umatnya yang sudah dimurkai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sini Musa ingin menyampaikan bagaimana perbandingan antara Allah dengan manusia. Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah itu adalah Allah yang hidupnya sampai selama-lamanya dan dari selama-lamanya. Sedangkan hidup manusia itu sementara. Hidup kita itu diibaratkan seperti mimpi. Diibaratkan seperti rumput. Diibaratkan seperti rumput. Dia mengibaratkan rumput itu yang pada pagi hari sampai siang hari dia bertumbuh dan berkembang. Tetapi pada petang hari, sore hari, dia akan layu. Dia akan kering. Dia akan tiba pada kemusnahannya. Bapak, Ibu, ini mengajarkan kepada kita. Hidup di dunia ini. Hidup kita itu seperti itu. Hidup yang sementara. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan bangga dengan hidup yang saat ini bertumbuh dan berkembang seperti rumput tadi. Tapi ingat, itu hanya sementara.
jikalau itu bukan berkenan di hadapan Tuhan, itu akan musnah, itu akan hilang lenyap. Itu akan seperti kesia-siaan belaka di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentunya kita sudah memiliki pengalaman dari hidup dan kita sudah melihat bagaimana hidup kita ke belakang. Apakah kita itu hidup sudah melakukan hal-hal yang kekal atau hal-hal yang sia-sia saja yang tidak akan kita bawa kepada kekekalan. Di ayat yang ke-12 ada ayat yang sangat terkenal, yang sering dibuat menjadi ayat emas, yang sering diucapkan di dalam khotbah. Yaitu dikatakan di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga apa? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini artinya apa? Artinya banyak manusia yang sebenarnya hidupnya itu tidak hidup dengan bijaksana. Atas waktu, atas kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Banyak hidup manusia itu dipergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna dan hal yang fana. Di sini Musa meminta kepada Tuhan supaya diajari bangsanya itu, supaya mereka tahu hidup di dunia ini, menghitung hari-harinya. Ada dua pertanyaan yang muncul dari ayat 12 ini. Mengapa Musa meminta supaya menghitung? Ada apa dengan hari-hari mereka juga? Dua pertanyaan ini. Mengapa perlu dihitung dan apa yang terjadi dengan hari-hari umatnya? Bukankah mereka adalah umat pilihan Tuhan? Bukankah mereka yang dikasihi oleh Tuhan? Bukankah mereka juga adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari negeri perbudakan, yaitu tanah Mesir? Tetapi mengapa Musa meminta di sini supaya diajari menghitung hari-hari mereka? Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Musa mengatakan di sini apa yang terjadi dengan hidup bangsa umat pilihan pada masa itu. Selama puluhan tahun mereka hidup, mulai dari perjalanan Mesir sampai perjalanan hampir sampai kepada sungai Yordan. Musa memperhatikan bagaimana hidup mereka. Hidup yang memberontak kepada Tuhan. Hidup orang Israel adalah hidup yang tegar tengkuk. Selalu mengingat ke belakang kepada hidup ketika mereka hidup di Mesir. Mereka ingat akan perbuatan-perbuatan dan apa yang disembah mereka di tanah Mesir. Ketika Allah menurunkan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Ternyata di bawah umat Allah sudah membuat sebuah patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Mereka tidak mau kepada Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka menuntut Tuhan. Mereka meminta makanan. Bahkan ketika Tuhan sudah memberikan manna, mereka meminta daging. Mereka membayangkan lebih enak di Mesir, lebih enak di sana. Tuhan hanya ingin membawa kami di sini supaya kami mati. Tuhan hanya membawa kami ke sini karena tidak ada kuburan di Mesir. Itu yang dikatakan mereka kepada Tuhan, pemberontakan kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat sedih melihat ini. Bahkan Tuhan murka membinasakan mereka. Membinasakan mereka. Dikatakan di sini ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada apa dengan hari-hari mereka sesungguhnya? Ada apa dengan hari-hari mereka? Ada apa dengan hari-hari saya juga? Hari-hari mereka, di ayat 7 dikatakan, kami habis lenyap karena murkamu. Berarti hari-hari mereka habis karena murka Tuhan. Tahun-tahun hidup mereka hidup di dalam murka Tuhan. Dan berikutnya juga dikatakan di ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Hari mereka berlalu karena gemas Tuhan kepada mereka. Jadi di sini bukan mengajarkan tentang bagaimana hari ini apa yang sudah kulakukan, apa yang sudah kukerjakan, apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil. Bukan hal itu. Hari-hari yang diungkapkan oleh pemazmur ini, Musa, tidak mengaitkannya dengan ke situ, walaupun itu sangat penting. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa, hari-hari mereka yang berlalu itu, yang sia-sia itu, bukan karena mereka itu melakukan hal-hal yang mungkin hanya biasa-biasa saja, tidak dipandang oleh orang. Tetapi karena mereka hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah. Dan Allah murka dan gemas kepada mereka. Jadi mereka tidak hidup di dalam kebahagiaan. Mereka tidak hidup di dalam
persekutuan yang intim dengan Allah. Padahal Allah rela tinggal bersama-sama dengan mereka di dalam sebuah kemah yang bernama tabernakel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal ini penting sama kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari memiliki umur 60-an, 40-an, 30-an, 20-an, mungkin masih angka belasan. Tetapi kita juga bisa melihat ke belakang. Apakah hidup kita itu sudah adalah hidup yang taat kepada Tuhan atau tidak? Seberapa lama murka Tuhan memurkai kita? Seberapa lama kita hidup di dalam kesia-siaan? Mungkin kita tidak lagi membayangkan murka Tuhan itu pada kita sekarang ini seperti mereka dihukum, dibunuh, disiksa. Tetapi murka Tuhan itu adalah ketika Tuhan membiarkan kita hidup menurut keinginan daging kita sendiri. Hidup di dalam kesia-siaan untuk menikmati hal-hal yang akan berlalu begitu saja. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hitung berapa lama. Dan kita mau melihat bagaimana Musa ini memohon kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang dahulunya itu dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya mereka itu harus dibinasakan di padang gurun. Bapak, Ibu tentunya tahu bahwa generasi yang sampai ke tanah Kanaan bukanlah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Bukan. Mereka bukanlah orang-orang yang dahulu mengadakan Paskah sehingga mereka dikeluarkan dari Mesir dan mereka berjalan hidup di dalam padang gurun. Bukan itu yang sampai kepada tanah perjanjian. Musa memperhatikan itu. Musa memperhatikan bagaimana umat yang dipimpinnya keluar dari tanah Mesir. Ternyata mereka akhirnya binasa di tanah penuh dengan kekeringan, yaitu padang gurun. Mereka tidak sampai kepada tujuan yang seharusnya mereka capai. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Kita berjuang untuk keluar, tetapi kita tidak sampai kepada hidup yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, generasi yang kedua lah yang hidup, yang mewarisi tanah Kanaan. Hanya ada 2 orang yang keluar dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua yang akan memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, dan juga Kaleb, di mana mereka berdua adalah orang yang mengabarkan bahwasanya kebenaran itu dikabarkan oleh mereka tentang tanah Kanaan ketika mereka mengintai. 12 orang mengintai, hanya mereka berdua saja yang berkata jujur dan tidak takut kepada musuh-musuh. Hanya mereka saja yang diizinkan Tuhan untuk menginjakkan kaki mereka di tanah Kanaan. Selebihnya itu berada di dalam gemas dan murka Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di sini mengajarkan kita bukan untuk menyia-nyiakan waktu. Di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwasanya supaya kita mempergunakan waktu yang ada ini karena waktu ini adalah jahat. Yang memberikan kepada kita teguran bahwa manusia sekarang banyak mempergunakan waktunya itu bukan hal-hal yang benar. Bahkan dia meninggalkan Tuhan, tidak mau pergi ke gereja, tidak mau pergi untuk beribadah, tidak mau berada dalam persekutuan. Hidupnya itu akan sia-sia dan akan berlalu, akan layu. Maukah hidup Bapak dan Ibu sekalian hidup di dalam hidup yang layu? Tentunya tidak. Dari sini kita belajar bahwasanya apa yang sudah dilihat oleh Musa tentang orang Israel diajarkan kepada kita supaya kita tidak seperti itu. Minta kepada Tuhan, ajari saya untuk melihat, menghitung hari-hari saya. Seberapa lama hidup saya berada dalam Tuhan dan seberapa lama tidak. Di ayat berikutnya sebenarnya dijawab sendiri oleh Musa. Bagaimana dikatakan di situ permohonannya kepada Tuhan di ayat 15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Di sini dia mengatakan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyeimbangkan antara sukacita yang akan diberikan Tuhan dengan masa-masa ketika mereka dimurkai. Artinya apa? Di sini waktu yang diberikan, yang ditunjukkan ini, bahwasanya gemas Tuhan masih lebih lama daripada masa-masa perkenanan Tuhan. Bagaimana tahun-tahun celaka mereka, tahun-tahun Tuhan menindas mereka lebih lama dibanding dengan tahun-tahun mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini pastinya dimiliki oleh setiap orang juga, dialami oleh orang-orang. Jangan sampai apa yang dialami oleh bangsa Israel ini dialami oleh kita juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Apa yang ingin diajarkan dari sini kepada kita? Apakah kita mau diajarkan supaya hidup kita itu melakukan semuanya berguna semuanya? Kita mau mengejar hal-hal yang besar untuk kita lakukan? Bukan itu. Musa bukan mau mengajarkan seperti itu. Musa di dalam kitabnya ini bukan mau memperlihatkan hal seperti itu yang dikejar oleh bangsa-bangsa, yang dikejar oleh dunia ini. Mencoba untuk selama hidupnya aku ingin mengerjakan A, membuat proyek ini, membangun istana, membangun gereja, membangun sekolah, membangun panti asuhan dan lain-lain. Supaya aku selama hidupku ini tidak sia-sia. Bukan itu yang dikatakan tidak sia-sia. Bukan yang seperti itu. Walaupun segala pekerjaan yang tadi itu bisa menjadi hal-hal yang tidak sia-sia. Tetapi yang mau diajarkan oleh Musa, hidup kita itu hidup sia-sia ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Dan hidup kita itu berharga, hidup kita itu tidak sia-sia ketika hidup kita itu berada di dalam Tuhan. Di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sini mengajarkan bahwasanya di luar daripada Allah itu sebenarnya tidak ada kekekalan. Seperti yang diajarkan di ayat 1. Di luar daripada kita mengerjakan segala sesuatunya, di luar ketaatan, hidup kita adalah sia-sia. Tetapi ketika kita mengerjakannya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, maka itu akan dibawakan kepada kekekalan. Karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Hal kedua yang diajarkan dari firman Tuhan ini, saudara-saudari, bukan kita mau hidup lebih lama di dunia ini supaya mengerjakan banyak hal. Karena apa? Yang menentukan masa hidup kita bukanlah kita. Yang menentukannya adalah Tuhan. Tetapi bagaimana kita memakai waktu itu adalah pilihan kita. Kita bukan diajarkan supaya memiliki banyak lebih waktu untuk mengerjakan banyak hal. Tetapi kita diajarkan selama kita hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Kita melihat ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya itu tidak lama dibanding dengan seusia orang-orang di zamannya. Tetapi dia hidup berkenan kepada Tuhan. Henok, orang yang diangkat oleh Tuhan. Orang-orang pada masa itu hidup ratusan tahun, 600, 700, 800 sampai 900 tahun. Tetapi usia Henok tidak sampai setengah dari itu. Dia sudah diangkat oleh Tuhan. Bukan berarti hidupnya sia-sia. Justru karena hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan berarti dia telah sia-sia di dalam hidupnya. Tidak. Walaupun umurnya lebih pendek dibanding dengan orang-orang sejaman. Kita juga melihat seorang diaken di masa perjanjian baru yang bernama Stefanus. Dia bahkan hidup dengan martir. Karena pembelaannya kepada iman Kristen, ketaatannya kepada Kristus. Dia sampai dianiaya dan dibunuh. Hidupnya tidak sia-sia walaupun hidupnya hanya sementara dibandingkan orang-orang sejamannya. Yesus Kristus selama dia hidup, hanya hidup 33,5 tahun. Tidak mengerjakan hal-hal yang besar di pandangan mata kita. Tidak membangun gereja yang besar dengan puluhan ribu pengikut, jutaan pengikut. Dia hanya memiliki pengikut 11 orang yang taat, murid-muridnya. Dia juga memiliki pengikut 70 orang, 120 orang, dan beberapa perempuan yang mengikuti dia. Dan dia sudah pergi. Dia tidak dipandang berhasil membangun gereja yang besar, tidak. Atau sekolah yang militer yang besar, tidak. Tetapi dia berhasil dalam pekerjaannya. Karena itu adalah ditugaskan pada dia. Kita juga seperti itu. Kita sudah diberikan tugas kepada kita selama kita hidup. Baik umur kita 40, 50, bahkan hanya puluhan, 20-an tahun. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, ketaatan, maka hidup kita itu sudah hidup yang tidak sia-sia. Tetapi hidup kita itu hidup yang akan dibawa kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah pesan firman yang bisa sampai kepada kita. Sebenarnya saya ingin menyampaikan juga ada rahasia di dalam firman Tuhan ini, yaitu apa yang dikatakan di dalam ayat 10. Masa hidup kami hanya 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Saya ingin mengatakan bagaimana Musa mau mengatakan ini bukan sembarangan. Karena apa? Karena justru kalau kita lihat, Musa itu bukan hidup 70-80 tahun. Tetapi hidupnya sampai 120 tahun. Tetapi dia memperlihatkan hidup orang-orang sejamannya itu. Ada rahasia di balik semuanya ini. Tetapi mungkin pembahasan berikutnya akan dibahas tentang bagaimana Musa memandang umur manusia itu. Namun kita perlu tahu bahwa intinya adalah seberapa lama pun kita hidup, pakailah waktu itu untuk ketaatan kepada Tuhan, mengerjakan kebenaran. Amin, Bapak Ibu.
maka saya percaya hidup kita tidak akan sia-sia lagi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup dengan taat dan bukan hidup di dalam kesia-siaan. Kami percaya Tuhan, ini menjadi sebuah pengalaman bagi kami, perjalanan orang Israel dari Mesir kepada tanah Kanaan, di mana mereka hidup di dalam murka Tuhan. Kami tidak mau seperti itu ya Tuhan, tapi kami mau hidup dalam ketaatan. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah hamba-Mu, biarlah hidup kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.